Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau kasih tutorial atau panduan untuk bongkar bodi NMAX Turbo. Nah, sekalian kita bongkar, sekalian kita mau inspeksi rangkanya. Kita mau lihat rangkanya itu apakah sesuai dengan gosipnya yang banyak silikat. Jadi kali ini kita bakal buktiin, gue bakal tunjukin ke teman-teman rangka dari NMAX Turbo TechMax ini. Sebelumnya teman-teman bisa browsing dulu tentang silikat. Jadi ini akan timbul dari proses pengelasan dan warnanya itu kayak tembaga ya. Mirip banget sama karat. Dan untuk NMAX Turbo ini Yamaha kasih garansi rangka itu 5 tahun ya. Oke, kita yang pertama akan mulai bongkar dari spakbor depan ya. Ini ada 2 baut di stay fendernya. Ini bisa dibuka pakai kunci L ukuran 5. Kita buka, ini masing-masing sisi ada 2 stay fender sebutannya yang sewarna sama body. Kalau di Turbo TechMax berarti warna magma black ya. Ini kita tinggal buka aja pakai kunci L. Cukup mudah, ini bisa dikerjain sendiri juga di rumah. Dan setelah ini kebuka, kita bisa angkat langsung spakbornya ini seperti ini ya ke depan. Gua awalnya mikir untuk ganti stay fender ini harus copotin ban, ternyata nggak usah. Bisa kita copotin spakbornya doang. Nah, nanti di balik spakbor ini ada 2 baut lagi yang masing-masing ini nempelin stay fender ke spakbor depan ini. Di masing-masing sisi ini ada 2 baut ya yang kita perlu buka. Ini bukanya cukup pakai obeng plus aja. Nah, ini katanya sih bisa plug and play ke NMAX yang generasi 2 ya. Jadi mungkin kalau teman-teman pengen NMAX Gen 2 pakai spakbor Gen 3 ini kalau nggak salah pernah ada yang coba bisa ya. Dan NMAX Gen 3 kalau mau pakai spakbor Gen 2 juga bisa. Jadi bisa saling tukar. Nah, setelah kedua baut tadi itu dibuka, ini stay fendernya bisa dicopotin dari spakbor depan. Nah, ini kayak gini ya. Bentukan setelah dicopotin dari spakbor depan. Di sini teman-teman bisa lihat juga mekanisme di bagian belakang dari stay fendernya ini. Untuk dudukan baut itu ada kayak semacam lapisan besi yang kita harus copot kalau misalnya kita mau ganti ke stay fender yang warna lain, atau misalnya stay fender yang ini pecah nih, teman-teman beli stay fender yang baru, ini harus dipindahin ya tempat bautnya ini, atau kalau misalnya ikutan rusak juga berarti teman-teman harus beli yang besi ini ya. Ini gua nggak tahu sebutannya apa, pokoknya baut itu harus pakai yang besi tadi, kalau nggak akan bisa dipasangin. Nggak ada dratnya soalnya. Nah, ini kayak gini ya. Ini gua kurang tahu ini sebutannya apa, tapi kalau teman-teman ada yang tahu, mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Jadi normalnya waktu kita beli stay fender itu nggak dapet yang besi bautnya ini, dan juga itu stiker ABS yang ada di depan tadi itu terpisah dijualnya ya. Jadi kalau teman-teman beli stay fender ya bener-bener cuma dapet stay fendernya ini aja. Selanjutnya ini dental floss, betul ini benang untuk bersihin gigi. Ini gue akan pakai untuk melepaskan emblem yang ada di motor. Nah, ini untuk emblem TechMax-nya gue bakal coba copotin dengan menggunakan dental floss. Karena dental floss ini bisa dibilang cukup lembut, karena untuk gigi kan ya pastinya nggak akan merusak permukaan dari bodi atau cat yang di motor ini. Nah, untuk sisa lem yang ada di bodi itu bisa dibersihkan dengan menggunakan kayu putih ya, dan ini aman untuk cat. Selanjutnya gue akan copotin visor atau windshield dari dudukannya, dan ini panel konsol juga gue akan copotin sampai terbuka seperti ini ya. Nah, ini ada 4 baut yang megang dasinya ini. Jadi ini bisa dibilang dasi atau kerah ya. Pokoknya yang bagian hitam itu untuk nyopotinnya kita harus copotin dulu 4 baut ini. Ini semuanya pakai obeng plus aja untuk copotinnya. Dan ini untuk melepaskan itu ditarik ke bawah ya. Ini awalnya jujur agak susah juga. Ini gue juga coba lapisin dengan microfiber dan pakai alat untuk buka bodi yang bahan dari plastik ya, supaya aman dan nggak bikin rusak. Nah, ini kurang lebih kayak gitu ya cara dorong ke depannya. Jadi ini posisi kaitan yang ada di bagian belakang dari dasinya ini, atau nama partnya ini cover front. Jujur waktu pertama kali nyabut ini agak keras ya. Dan ini ada 2
klip yang nempel ke karet itu. Jadi memang posisi untuk menariknya itu harus pas dan harus pakai tenaga juga, karena awal buka pastinya keras karena sebelumnya belum pernah dibuka sama sekali. Nah, setelah kita buka cover frontnya ini atau dasinya tadi, ini kita baru bisa buka baut yang untuk bagian cowling yang depan. Bautnya itu ada di samping. Nanti bakal gua tunjukin. Nah, ini teman-teman kalau mau lihat rangkanya ini ya, silikat-silikatnya. Nah, ini dia posisi untuk baut cowlingnya, bagian cowling atau pipi depannya. Ini juga perlu dibuka. Nah, yang depan itu pakai obeng plus, yang atas itu pakai kunci L ukuran 4. Dan juga ini ada 2 klip lagi yang kita bisa buka dengan bantuan SIM ejector. Ini untuk buka klip rivetnya ini tinggal ditekan aja tengahnya. Nanti itu akan masuk ke dalam dan tinggal ditarik aja harus pakai kuku sih ini. Nah, tinggal ditarik gitu. Nah, akan langsung kecabut ya untuk rivetnya ini sebutannya. Jadi secara garis besar untuk baut-baut yang ada di body NMAX ini ada 3 macam ya. Yang pertama yang rivet clip itu, kemudian baut yang dibukanya pakai kunci L, dan juga baut yang dibukanya pakai kunci pas ya, atau kunci shock atau kunci ring, itu bisa semuanya. Nah, untuk buka data box ini ada 3 baut ya. Di bagian depan itu baut yang pakai kunci L2, kemudian di bagian belakang juga ada satu lagi pakai kunci L. Nah, ini bagian yang paling susah untuk dicabut itu ada di bagian atasnya, di bagian lengkungan itu. Nah, ini gue bakal tunjukin. Di situ ada klip yang cukup banyak. Dan ini untuk urutan nyabutnya itu dari belakang ya. Nah, ini di bagian sini ini paling sulit dicabut. Memang harus pakai tenaga dan ini ternyata aman ya. Gue kemarin cabut cukup pakai tenaga dan ternyata aman. Nah, di sini ada baut yang harus dibuka pakai kunci shock atau kunci ring atau kunci pas. Gue sih pakai kunci shock ya supaya lebih gampang. Untuk melepas bodi samping ini kita harus copotin dulu behelnya ya, karena ada baut yang ketutupan sama behel. Ini kita buka klip rivet, ada di samping satu. Dan yang ketutupan behel tadi itu kita bisa buka pakai obeng plus ya. Tadi udah gua buka di sebelumnya ya, cuman karena di hyperlapse jadi agak kelewat gitu cuma sebentar. Nah, ini untuk buka bodi yang samping ini mulai buka dari klip bagian atas ya, baru nanti bagian bawahnya akan lebih mudah untuk ditarik. Jadi total ada 4 baut yang perlu teman-teman buka untuk buka bodi sampingnya ini. Nah, ini gue selalu rekomen teman-teman untuk sediain microfiber untuk ngelapisin dan juga sarung tangan supaya nggak kena kuku ya baret bodinya. Nah, ini konstruksi di bagian belakang dari side cover. Nah, ini klip-klipnya. Ini kalau teman-teman udah pernah coba buka sekali, ini kedepannya bakal gampang karena udah tahu caranya. Dan ini surprisingly, ini klipnya nggak ada yang patah ya, padahal gue amatiran banget ini. Nah, ini hasil inspeksi rangka samping, itu cukup banyak ya silikatnya. Warnanya kayak tembaga. Memang sekilas tuh kayak karat ya kalau teman-teman lihat selewat, tapi ini kalau dilihat pakai mata langsung tuh kelihatan ini warnanya itu kayak tembaga ya. Nah, ini gue lanjut dengan copotin emblem NMAX yang ada di samping body tadi ya. Nah, untuk buka cowling depan ternyata ada satu baut yang ketutupan sama decknya ini atau step floornya. Jadi teman-teman harus buka semua decknya itu baru bisa kelihatan baut yang nempel di cowling bagian bawah. Nah, sekalian kalau misalnya teman-teman mau buka mall side cover itu juga memang harus buka decknya ini. Ini tadi gue tunjukin ya posisi dari klip-klip dan baut-baut yang ada di bagian decknya ini. Total ada 9 ya untuk klip rivetnya. Di bagian depan itu ada 5 dan di bagian bawah itu ada 4. Dan untuk copotin mall side covernya itu ada 3 baut yang kita bisa buka pakai obeng plus ya. Nah, ini udah makin kebuka ya. Di bagian kanan itu ada tabung air radiator ya, tabung coolant. Dan ini kita inspeksi dulu rangkanya. Banyak kuning-kuning, ini paling disukai sama
penggemar silikat? Nah, gimana menurut teman-teman? Teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Atau mungkin ada teman-teman yang pernah bongkar NMAX Turbo juga, apakah menemukan hal yang sama tentang silikat ini? Atau cuma ada di motor gua nih, kayak gini. Karena waktu gua bikin video short tentang pasang bracket plat nomor, ini banyak yang salfok sama kuning-kuning di rangka. Jadi ya gua sekalian bikin aja deh videonya. Nah ini dia baut tersembunyi yang mengunci cowling. Jadi ini harus dibuka decknya itu karena baut ini nih. Ini jangan sampai ketinggalan karena kalau cowlingnya dipaksa ditarik tanpa dibuka bautnya itu pasti bakal pecah ya. Nah ini baru setelah itu kita bisa tarik cowlingnya. Ini juga nariknya sejajar ke samping ya. Kalau teman-teman mau lihat, ini dia konstruksi bagian belakangnya, posisi klip dan posisi baut yang mengunci cowling ini. Nah ini kondisi setelah setengah telanjang. Ini gua buka sisi kanannya dulu. Nah ini buat para fans silikat, teman-teman bisa lihat ini. Oke lanjut, ini gue copotin emblem NMAX yang ada di sebelah kiri ya. Ini gue udah mulai buka bodi yang sebelah kiri. Seperti biasa untuk sisa lem tinggal pakai kayu putih aja. Terus gue pakai kit waterless car wash. Dan lanjut dengan buka delta box. Ini bautnya 3 sama ya dengan yang di sebelah kanan tadi. Caranya dari belakang nariknya, dan seperti biasa itu di bagian atas itu kenceng banget, teman-teman butuh tenaga ekstra. Tapi jangan khawatir, kalau misalnya bener nyabutnya itu nggak akan patah kok, klipnya aman banget. Dan ini dia konstruksi atau mekanisme di bagian belakang dari delta box ya. Ini klip yang di atas ini memang banyak banget, ada 7 ya. Belum lagi tuh yang segitiga itu yang bikin kenceng banget nempelnya. Cuman ya bagus sih, jadi nggak goyang-goyang. Nah ini karena pengalaman dari yang sebelah kanan waktu gua buka, ini bagian body jadi lecet-lecet karena ujung delta box ini waktu kita buka-buka itu akan ngebaret ke bagian atas body ya. Jadi makanya kali ini gua yang sebelah kiri gua lapisin dulu pakai stiker supaya kalau baret ya kena stikernya. Ini untuk antisipasi ya. Next kita lanjut buka deck sebelah kiri. Sebelumnya kita buka dulu karpetnya. Ini ada 3 baut untuk step floor atau deck yang sebelah kiri. Ini gua sambil buka pakai baut 10 ya. Ini kunci shock 10. Ini kita buka baut yang di sini. Ini juga yang megang cover side samping. Teman-teman tinggal lakukan hal yang sama untuk buka bagian samping tadi ya. Nah ini ada 2 baut lagi yang bakal kita buka. Ini yang megang step floor atau decknya. Dan sekalian kita buka juga ini rivet klip yang ada di bagian depan. Ini ada 5 ya kalau nggak salah. Pokoknya seingat gue ini yang bagian depan itu ada 5. Kemudian di bagian bawah itu ada 4. Kiri kanan itu sama. Jadi kalau teman-teman udah buka yang sebelah kanan, ini yang sebelah kiri sama juga cara bukanya dengan yang sebelah kanan. Tapi yang sebelah kiri gue rasa ini lebih mudah. Karena mungkin yang kanan itu kan ada tabung radiator ya, untuk air radiator. Nah kalau di kiri itu nggak ada. Jadi ini lebih gampang buka step floor atau deck yang sebelah kiri daripada yang sebelah kanan. Nah kalau udah kebuka ini tinggal ditarik aja. Dan sambil buka juga ini baut cowling yang sebelah kiri ya. Ini karena gue tahu harus buka deck dulu, jadi gue buka baut cowlingnya belakangan ya. Nah ini deck sebelah kiri setelah dicabut. Konstruksinya atau mekanismenya sama dengan yang kanan tadi. Untuk mall covernya itu mall side cover yang sebelah kiri ini sama juga nempel ke deck tadi. Jadi memang decknya itu harus dibuka untuk nyopotin 3 baut tadi. Baru mall side cover itu bisa dibuka. Nah setelah ini bisa dicabut, kita akan buka cowling atau pipinya dengan buka baut yang di depan dan di atas. Yang depan pakai obeng plus, yang atas itu pakai kunci L. Nah setelah itu kita akan bisa cabut, tapi sebelumnya jangan lupa ini ada kabel yang nempel ke cowling, kita harus copotin dulu baru cowlingnya bisa dicabut ya. Nah ini entah kenapa yang kiri ini agak lebih susah nariknya daripada yang kanan, tapi cara nariknya sebetulnya sama, sejajar aja karena mekanisme itu kayak di sliding ya untuk buka yang samping.
Kalau dilihat dari konstruksi, posisi baut-bautnya dan juga klipnya, ini memang cara cabutnya dengan ditarik sejajar ke samping. Ya, ini kan tegak lurus gitu ya. Nah, ini jangan lupa untuk besi yang sama kayak tadi di stay fender ini harus dicopotin dulu kalau misalnya teman-teman mau pindahin ke bodi yang baru, atau misalnya bodi yang lama ini pecah, teman-teman perlu pindahin 3 alas atau dudukan baut ini, ada di 3 posisi baut, nanti gue tunjukin satu lagi ke part yang baru ya, karena kalau teman-teman beli cowling itu memang nggak dapet klipnya ini sama, mungkin dijual terpisah atau Yamaha mikirnya tinggal pindahin dari yang lama gitu, makanya nggak dikasih lagi. Nah, ada 3 ya total ya yang ada alas untuk dudukan baut ini, karena kalau nggak pakai ini bautnya nggak akan bisa kenceng karena nggak ada dratnya. Oke, beres di cowling. Sekarang kita lanjut lagi di step floor tadi atau di decknya. Kita akan buka mall side covernya dengan membuka 3 baut ini pakai obeng plus aja. Nah, ini dari bagian belakang aja udah kelihatan sih posisi-posisi bautnya di mana aja, klipnya di mana aja. Jadi kalau misalnya mau copotin tinggal lihat aja konstruksinya, apakah tempat bautnya itu atau tempat klipnya udah kebuka semua. Kalau udah berarti kita tinggal cabut aja. Nah, ini mall side cover yang satu, ini yang sebelah kiri. Konstruksi atau mekanismenya seperti itu. Nah, ini karena gue buka bodi yang sebelah kanan duluan dan yang sebelah kiri ini beda hari. Ini gue jadi buka lagi behelnya. Ini pakai kunci shock ukuran 12. Ada 4 baut totalnya. Nah, ini nih yang ketutupan sama behel, ini baut bodi samping, ini bukanya pakai obeng plus. Kemudian ini sama kayak yang sebelah kanan tadi ya. Ini ada clip rivet, kita tinggal buka aja pakai sim ejector. Setelah ini 2 kebuka, cara tariknya sama. Kita buka dulu klip-klip yang di bagian atas. Ini pakai tangan juga bisa kok, nggak usah pakai alat. Nah, kalau setelah yang atas itu kecabut, baru bagian bawahnya kita tarik. Dan nanti bagian belakangnya ini agak ditarik ke atas ya, itu bagian yang deket lampu. Nah, ini konstruksi atau mekanisme dari side cover yang samping ya. Nah, setelah kebuka semua, ini bagian paling seru. Kita mau inspeksi rangka yang sebelah kiri. Apakah lebih banyak silikatnya? Teman-teman bisa simak. Ini silikat tour atau tour untuk mencari silikat. Kita cari silikat di rangka motor Yamaha NMAX Turbo TechMax tahun 2024. Ini gue beli bulan 9. Sekarang ini bulan 11. Nah, sebetulnya ini kalau dilihat pakai mata langsung ini kelihatan sih, ini warnanya itu kayak koper ya, tembaga. Jadi kalau karat itu kan lebih kayak kuning ya. Kalau ini kayak warna tembaga itu, kebayang kan. Jadi memang agak beda sih dengan karat. Tapi ya namanya kalau udah hater pasti nyebutnya ini karat juga. Buat gue sih ya karena ada jaminan rangka 5 tahun, gue sih nggak khawatir ya. Nah, ini untuk bracket plat nomor depan nih. Kalau teman-teman mau lihat itu nanti gue bakal tunjukin posisi gue pasang bracket plat nomor. Nah, ini ya. Ini gue pasangnya di baut yang sebelah situ. Dan ini aman banget dari segitiga shock, ini jauh banget yang punya AWS Moto. Kali ini karena gue sekalian buka cowling jadi gue bisa lihat full posisinya dari samping ya. Oke, mungkin sekian dulu ini untuk video tutorial bongkar bodi NMAX Turbo. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman masih ada saran, kritik, dan pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.